Suatu hari, tiga remaja pria bernama Agung, Dimas, dan Edo pergi berlibur ke sebuah tempat wisata. Mereka sangat tertarik mengunjungi salah satu wisata pemandian di salah satu desa. Tempat wisata itu menunjukkan keindahan air terjun yang sangat indah. Mereka sangat senang saat tiba di tempat wisata. Namun, untuk melihat air terjun itu lebih dekat, mereka harus menuruni anak tangga yang berjumlah 1.000 anak tangga. Karena ketiganya masih muda, mereka pun sangat mudah menuruni 1.000 anak tangga itu. Sesampainya di air terjun, Agung melihat ada perempuan yang sangat cantik. Ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan perempuan itu. Agung diam saja dan tak memberitahu Edo ataupun Dimas. Agung menghampiri wanita itu. Wanita yang pakaiannya sangat tradisional. Agung berpikir, wanita itu mungkin salah satu penduduk asli di tempat itu. Mereka kemudian berkenalan. "Nama aku Sartika, Mas," kata wanita itu. Agung merasa sangat senang mengetahui nama wanita cantik itu. Sartika kemudian mengajak Agung untuk mendekati air terjun. "Mau ke sana, Mas?" Boleh, jawab Agung. Tapi saat akan melangkah, Edo dan Dimas memanggil Agung untuk mengajaknya berfoto. Karena gak mau Edo dan Dimas tahu ada wanita cantik di tempat itu, Agung pun memilih untuk berfoto bersama teman-temannya agar mereka tidak curiga. Setelah selesai berfoto, Agung masuk ke dalam pondok yang ditutupi oleh terpal untuk mengganti pakaiannya. Karena dari pertama kali turun, Agung belum sempat tuh mengganti pakaiannya. Saat berada di dalam tempat ganti pakaian itu, Agung mendengar seperti ada orang di luar. itu kau Dimas. Tanya Agung. Tapi tidak ada yang membalas Agung. Agung mencoba mengabaikan suara yang mengganggunya itu. Setelah selesai mengganti pakaian untuk mandi-mandinya, Agung pun keluar. Saat keluar itu, Agung sangat terkejut melihat Sartika yang berdiri tepat di depan pintu itu. Loh, Sartika, kamu ngapain di sini? "Aku mau ajak kamu ke air terjun," kata Sartika. Agung mulai merasa aneh dengan Sartika. Ia bingung, bagaimana cara menolak ajakan wanita cantik itu. "Kamu gak mau ikut melihat air terjun itu?" tanya Sartika. Bukan gak mau, tapi aku harus ikut teman-teman aku. Mereka udah nungguin. Jawab Agung. Mendengar jawaban Agung, wajah Sartika pun berubah menjadi sedih. Ia kemudian pergi meninggalkan Agung. Karena merasa takut, Agung akhirnya menceritakan semuanya kepada Edo dan Dimas. Namun, Edo dan Dimas mengatakan kalau dari tadi mereka tidak pernah melihat ada perempuan seperti Sartika. Bahkan, saat memanggil Agung untuk berfoto tadi, mereka hanya melihat Agung berdiri sendirian. Tapi, Agung masih belum percaya tuh, karena teman-temannya itu suka jahil dan bercanda padanya. Ia kemudian mencoba memastikan lagi, dengan cara mengajak Sartika berkenalan dengan teman-temannya jika nanti ia melihat Sartika lagi. Saat sedang asyik berenang, Agung kembali melihat Sartika. Ia pun langsung menghampiri Sartika itu. Sartika, teman-teman aku mau kenalan juga sama kamu. Kamu mau nggak kenalan sama mereka? Tanya Agung. Sartika menggelengkan kepalanya, menandakan ia tak mau berkenalan dengan Edo dan Dimas. Loh, kenapa? "Aku malu, aku gak mau," jawab Sartika. Mereka baik kok. Mereka cuma mau kenalan. Tiba-tiba, Agung langsung berteriak memanggil Edo dan Dimas yang sedang duduk di tepi sungai. Edo dan Dimas pun melihat ke arah Agung. Agung kemudian mencoba menunjukkan Sartika kepada mereka.
Akhirnya, Edo dan Dimas pun melihat sosok Sartika. Mereka juga jatuh cinta saat melihat Sartika yang sangat cantik. Aku cuma mau kamu, Agung. Aku gak mau teman-temanmu, kata Sartika yang kemudian pergi meninggalkan Agung dengan penuh emosi. Agung merasa bersalah karena telah memberitahu Sartika kepada teman-temannya. Ia mencoba mengejar Sartika, tapi saat ia ingin mengejarnya, Sartika sudah tidak kelihatan lagi. Hingga hari menjelang sore, Agung tak kunjung bertemu dengan Sartika lagi. Melihat Agung yang melamun itu, Edo pun bertanya. Kau kenapa? Akhirnya, Agung pun cerita kepada Edo dan Dimas kalau Sartika marah padanya. Edo kemudian mengatakan kalau Sartika itu bukanlah manusia. Wah, bukannya kau juga lihat Sartika itu seperti apa? Tanya Agung. Iya, aku lihat. Aku juga suka padanya. Tapi sebelum aku pergi ke sini, orang tua aku pernah bilang kalau di sini ada penunggu yang sangat cantik dan akan mengajak kalian pergi ke air terjun. Jika dia menyukai kalian, kan kau tadi bilang, Gung, wanita itu cantik dan ngajak kau ke air terjun. Udah jelas sih itu, kata Edo. Dimas kemudian menepuk-nepuk pundak Agung dan menunjuk ke arah Sartika. Tuh Sartika, Gung. Tanpa lama-lama, Agung langsung menghampiri Sartika. Ia kemudian meminta maaf kepada Sartika. Tapi Sartika memberikan satu syarat yang harus Agung lakukan jika ia ingin dimaafkan. Syaratnya, Agung harus menjadi kekasihnya dan ikut bersamanya ke dalam air terjun. Mendengar persyaratan aneh itu, Agung menolak. Tapi saat hendak pergi meninggalkan Sartika, Agung pun merasa tubuhnya sangat lemas. Pandangannya mulai hitam dan tubuhnya terasa seperti melayang. Tak lama, Agung pun pingsan. Ia kemudian sadar, tetapi saat ia sadar, dirinya sudah tidak berada di air terjun lagi. Agung tidak kenal tempat itu. Tempat yang sangat cantik, seperti gedung pernikahan. Ia melihat pakaiannya yang berubah. Agung merasa sangat aneh. Ia tidak tahu kenapa dirinya berada di tempat itu. Tak lama, Sartika pun datang. Agung merasa sangat takut. Ia sadar, Sartika bukanlah manusia. mau apa kamu? Aku mau kamu. Kita nikah ya, kata Sartika. Mendengar jawaban Sartika itu, Edo pun panik. Ia tak mau menikah dengan Sartika dan mencari cara agar bisa lepas darinya. Sartika menarik Agung untuk memasuki tempat pernikahan. Di tempat itu, Agung melihat banyak sekali sosok yang wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Jantung Agung sangat berdebar-debar. Ia sangat takut. Ia kemudian mencoba kabur, tapi sayangnya tubuhnya tak bisa ia kendalikan. Agung kemudian diberikan kertas yang berisi perjanjian sakral pernikahan. Agung dipaksa membacakan janji itu di depan semua makhluk gaib. Sartika sangat marah ketika Agung tak bisa membacakan janji itu. Ia mencoba membuat Agung mengucapkan janji pernikahannya, tetapi Agung terus menutup rapat mulutnya sambil membaca doa di dalam hati. Saat Sartika terus memaksa Agung mengucap janji pernikahan, langit tiba-tiba menjadi terang, membuat semua makhluk yang ada di sana takut dan pergi. Tempat itu pun menjadi kosong. Tinggal Agung dan Sartika. Sartika terlihat sangat marah dan mencampakkan tubuh Agung ke sana kemari hanya dengan jari telunjuknya. Agung merasa sangat kesakitan dan hampir tidak mampu lagi menahan sakitnya. Tiba-tiba, ia melihat cahaya yang sangat terang, dan lama-kelamaan, cahaya itu menutupi semua pandangan Agung. Agung kemudian tersadar. Dan dia pun melihat Edo, Dimas, menunggunya yang pingsan. Ini di mana? Tanya Agung. Ini di rumah Pak Yono, orang yang nyelamatin kau. Kata Edo.
Iya, kau pingsan pas di air terjun itu. Terus Pak Yono inilah yang bantu menyadarkan kau. Iya, kata ayahku, kalau salah satu dari kita kenapa-napa, langsung temui Pak Yono ini. Dan ya udah, aku dan Dimas bawa kau ke rumah Pak Yono, minta tolong. Alhamdulillah, kamu tidak jadi menikah dengan jin itu. Saya juga sangat bangga karena kamu masih bisa membacakan doa di dalam hatimu. Karena doamu itulah yang akhirnya membuat Allah mengizinkan saya untuk menolong kamu. Kalau semisal Agung ini jadi menikah dengan jin itu, apa yang akan terjadi, Pak? Bisa jadi gila atau Agung tidak akan bisa bertemu dengan kita lagi. Maksudnya, gak bisa ketemu kita lagi? Agung meninggal. Iya, Biasanya, orang yang sukmanya sudah dibawa Dewi Sartika ini tidak bisa kembali lagi. Tapi, anak ini mampu. Semua berkat doa yang ia lantunkan di dalam hatinya. Karena sebagian orang yang saya tahu, mereka justru mau dan menikmati menikah dengan Dewi Sartika. Dan kamu, Agung, adalah orang kedua yang berhasil selamat dari Dewi Sartika itu. Orang kedua. Yang pertama siapa, Pak? Ayah Edo.